Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, alhamdulillah kita sore hari ini semua dalam keadaan sehat ya, dan bertemu kembali pada mata kuliah dasar pemulihan tanaman. Ya, saya diberi amanah untuk memberikan materi pada kelas ini ke-2 sampai akhir semester. Ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang metode pemulihan tanaman untuk tanaman menyebuk sendiri. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 7, kita sudah membahas ya metode pemulihan tanaman menyebuk sendiri untuk seleksi massa, seleksi jalur murni, ya, seleksi untuk populasi-populasi yang tidak bersegregasi atau populasi yang tidak didahului dengan penyerbukan buatan. Ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan ya metode pemulihan tanaman menyebuk sendiri ya untuk populasi bersegregasi. Ya. Jadi populasi di mana terdapat ya, genotipe heterozigot dan beragam heterogen. Biasanya ini adalah hasil persilangan dua tetua galur murni yang kemudian dilanjutkan ke F2. Ya, F2 adalah populasi heterogen yang hampir semua gen-gennya itu dalam keadaan heterozigot. Nah, seleksi pada populasi bersegregasi ini dapat dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu metode pedigree, kemudian metode bulk, dan metode silang balik. Ya, kita akan bahas satu persatu 3 metode tersebut. Nah, ini adalah populasi bersegregasi di F2. Ya, misalnya ada 2 lokus, ya, masing-masing lokus ini mengendalikan masing-masing gen ya pada satu lokus mengendalikan satu sifat ya. Misalnya adalah warna kuning dan warna hijau, sifat warna biji ya. Kemudian lokus yang lain ini ada satu gen yang mengendalikan bentuk, di mana bentuk licin dan bentuk keriput. Ya, ini adalah genetika kualitatif, sudah kita bicarakan di mata kuliah sebelumnya, ya, dasar genetika tanaman. Lalu kalau kita lihat ini di F2, maka akan muncul keragaman. Ya. Mulai dari tanaman yang mempunyai bentuk licin dan kuning, ya. Kemudian ada yang bentuknya keriput dan warnanya kuning, kemudian bentuknya licin dan warnanya hijau, dan kemudian yang terakhir adalah bentuknya keriput dan warnanya hijau. Ada 4 macam ya segregan di antara 16 ya. 16 kemungkinan genotipenya. Ini adalah populasi bersegregasi di mana semua karakter-karakter untuk 2 gen yang dikendalikan 2 gen tersebut muncul semua di F2. Ya. Kita perhatikan bahwa pada 2 lokus yang
berbeda, ini kita akan mendapatkan bermacam-macam, ya, bermacam-macam segregan tadi seperti yang saya sampaikan, dan bisa kita bayangkan kalau ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan lokus yang terlibat dalam pembentukan karakter, ya, atau ribuan lokus yang terlibat dalam persilangan dua tetua tersebut. Misalnya karakter-karakter pada buah, pada daun, pada batang, pada bunga, pada biji, ketahanan penyakit dan sebagainya, itu ada ribuan lokus yang terlibat. Dan berarti ada ribuan individu yang kita miliki di pertanaman F2 yang tentunya akan bermacam-macam, ya. Keragaman di F2 adalah keragaman tertinggi di antara semua populasi bersegregasi, ya. Sehingga kalau banyak orang yang melakukan kegiatan seleksi itu di F2 dengan populasi yang besar, maka berbagai fenotip yang diharapkan ini dapat muncul. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang 3 metode, ya, dalam tanaman menyerbuk sendiri. 3 metode, ya, pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Yang pertama adalah metode pedigree, ya. Metode pedigree ini merupakan pengembangan dari seleksi galur murni yang telah dilakukan yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi pada populasi tanpa didahului persilangan itu ada galur-galur yang berbeda satu dengan yang lain, dan dilakukan seleksi, kemudian diperolehlah galur murni pada akhir seleksi. Nah, pada seleksi metode pedigree ini dilakukan pada generasi awal, yang disebut dengan generasi awal adalah generasi F2, ya. Seleksi tidak dilakukan pada generasi F1 atau pada generasi pertama, ya, karena pada generasi pertama meskipun dalam keadaan heterozigot, tapi semua lokus mempunyai tingkat heterozigositas yang sama, yang persis, ya, sehingga setiap individu mempunyai susunan genetik yang sama-sama heterozigot dengan heterozigositas yang sama, sehingga tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa kita lakukan seleksi di F1 pada persilangan yang melibatkan 2 tetua galur murni. Berbeda lagi kalau kita melakukan persilangan yang melibatkan 2 tetua yang tidak galur murni. Biasanya buah-buahan. Jadi kalau kita menyilangkan mangga Indramayu dengan mangga Rumanis, dua-dua tetua mangga itu tidak merupakan galur murni. Sehingga kalau kita silangkan dapatlah F1. Nah, F1-nya itu tidak merupakan populasi yang sama, tidak seragam, ya. Dia ada heterozigositasnya tinggi, tapi tidak seragam, ya, sehingga kita bisa melakukan seleksi di F1 untuk kasus yang seperti itu. Setelah dilakukan seleksi di F1, maka yang terbaik itu diperbanyak secara vegetatif. Nah, ini kita akan bahas di pemuliaan untuk tanaman yang membiak vegetatif. Nah, pada seleksi pedigree ini sejak lakukan seleksi pertama kali ini pada F2 sudah mulai dilakukan pencatatan. Individu mana yang terpilih, nomor berapa yang dipilih, dan itu akan menunjukkan ciri khas dari pedigree. Sehingga pedigree nanti karena setiap generasi ada pencatatan nomor, maka akan terlihat angka-angka yang panjang, ya, yang mencirikan dari individu-individu yang diseleksi pada setiap generasi. Sehingga akan diperoleh informasi juga apakah famili-famili yang terseleksi pada generasi akhir itu merupakan pernah satu rumpun famili atau tidak, begitu, akan terlihat dari nomor-nomor yang kita gunakan. Nah, jadi seleksi pedigree itu dilakukan pada F2, dilanjutkan dengan F3, F4, dan seterusnya sampai F6, F7. Ya, lalu dari populasi-populasi yang diperoleh galur murni dilakukan evaluasi daya hasil. Ya. Seleksi dilakukan pada generasi kedua,
Ya, biasanya kita lakukan seleksi individu, dilakukan seleksi di F2. Jadi F2 dipilih individu, ya, individu-individu yang terbaik. Tentu sebelum kita melakukan seleksi, kita harus tentukan dulu karakter-karakter seleksinya yang seperti apa, ya. Individu-individu yang seperti apa yang akan kita pilih. Kita harus tentukan apakah kita mengarah ke produktivitas tinggi. Produktivitas tinggi itu berapa ton per hektar. Nah, untuk mencapai produktivitas tinggi itu dari karakter-karakter komponen hasil yang mana. Apakah itu buah, ukuran buah, jumlah buah, panjang buah, malai, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari karakter-karakter produksi itulah nanti akan mengarah kepada produktivitas. Kalau akan mengarah kepada ketahanan penyakit, maka ketahanan penyakit yang seperti apa? Standarnya seperti apa? Dan seterusnya. Ya. Sehingga untuk sampai melewati standar, kita perlu pembanding. Jadi kalau di populasi yang besar, ya misalnya di Prof. Bunyamin Tar'an ini pada kuliah umum pada semester yang lalu, kita sudah ketemu dengan Prof. Bunyamin Tar'an. Beliau melakukan pada kacang Arab itu yang diseleksi adalah puluhan ribu, ya, puluhan ribu populasi yang diseleksi, ya. Sehingga seleksi itu tidak dilakukan dengan dengan mengukur, menimbang, tidak seperti itu. Yang diawali seleksinya menggunakan cat, ya. Jadi menggunakan cat. Kemudian tanaman-tanaman yang terpilih itu disemprot dengan cat. Nah, itulah nanti yang dipanen oleh teknisi. Ya. Nah, untuk sampai kita tanaman mana yang kita semprot dengan cat, itu biasanya diperlihatkan dulu tanaman contohnya. Jadi kalau ada satu hamparan besar, ya, maka ada varietas contoh ditanam di satu plot. Ya, Pak Mulia melihat dulu varietas contoh seperti itu, baru kemudian bergerak kepada populasi bersegregasi dan mulai melakukan seleksi. Kemudian sepanjang jalan melakukan seleksi, ya, agar ingat kembali dengan varietas contoh yang menjadi pembanding, itu ditanam lagi atau ditemukan lagi dengan varietas pembanding itu. Jadi setiap luasan tertentu mesti ada varietas pembanding. Setiap luasan tertentu ada varietas pembanding, sehingga pemulia akan diingatkan kembali tentang kriteria seleksi itu. Ya, nah, jadi populasi-populasi yang besar ini sangat baik dalam memunculkan karakter-karakter yang diharapkan. Ya, kita lihat persatu persatu. Ini adalah prinsip metode pedigree. Ya, tadi sudah saya sampaikan seleksi dilakukan pada generasi awal, ya, dengan tingkat segregasi yang tinggi. Saya sampaikan tadi bahwa segregasi tertinggi itu ada populasi F2. Ya, F3, F4, dan seterusnya itu segregasi sudah mulai berkurang. Pada F2 ini seleksi dilakukan terhadap individu berdasarkan fenotip yang kemudian ditanam sebagai baris atau plant to row. Jadi di F2 itu dipilih individu-individu yang terbaik menurut kita, diberi tanda, ya, diberi tanda dan dipanen, ya. Kemudian pada generasi berikutnya di F3, satu individu kita pilih tadi ditanam ke dalam satu baris, ya, yang kita sebut dengan penggaluran, memulai menggalurkan menjadi satu jalur, gitu ya, dari satu individu ke satu baris di F3. Di F3 nanti diseleksi lagi. Seleksi individu-individu terbaik dari famili-famili terbaik. Jadi biasanya kita cek dulu mana kira-kira dari populasi famili itu terbaik, lalu diambillah individu-individu terbaik. Jadi pemilihan penekanan seleksi adalah individu terbaik dari famili terbaik di F3. F4 juga begitu. Ya, dilanjutkan ke M4, ya, individu terbaik dari famili terbaik. Kemudian di F5 masih individu terbaik, famili terbaik. Di F6 itu biasanya sudah melupakan baris terbaik. Ya, kalaupun ada yang kurang-kurang baik, membuang yang tidak baik. Ini agak berbeda ya dengan seleksi individu terbaik. Kita ambil yang individu terbaik,
untuk dilanjutkan. Sementara kalau ada F6, kalau ada yang kurang baik dalam satu barisan itu dibuang, tidak dilanjutkan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa setiap generasi ada pencatatan individu mana yang terpilih. Ya, sehingga silsilah galur itu tercatat dengan baik. Ya. Metode ini biasanya digunakan untuk karakter dengan nilai heritabilitas yang tinggi. Dengan heritabilitas yang tinggi, apa yang kita lihat di heritabilitas arti sempit, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita amati, apa yang teramati oleh kita, itu berarti dikendalikan oleh gen-gen aditif, sehingga ketika diambil akan mendapatkan kemajuan seleksi, akan dilanjutkan pada generasi berikutnya akan terdapat peningkatan karakter yang kita pilih. Ini adalah tahapannya. Jadi yang pertama tentu melakukan persilangan dua tetua homozigot atau galur murni. Pemilihan tetua ini menjadi sangat penting. Tetua-tetua mana yang dipilih untuk disilangkan. Ya, kenapa penting? Karena hasil persilangan ini akan dilepas 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun kemudian. Ya, seperti yang kami lakukan pada cabai. Sehingga kalau misalnya tidak tepat dalam pemilihan tetua, resikonya ada 5 tahun, 6 tahun kemudian. Tetua yang dipilih betul-betul harus baik. Dua tetua yang kira-kira karakter-karakter dua tetua itu menggabung nanti menjadi satu. Ya, pemilihan dua tetua itu tentu bertujuan untuk menggabungkan karakter-karakter di tetua A dengan karakter-karakter di tetua B. Sehingga karakter-karakter menggabung menjadi satu, mendapatkan keunggulan yang baru. Ya. Kalau misalnya A-nya sudah unggul sekali, B-nya tidak terlalu unggul, tidak perlu lakukan persilangan. Ya, A sudah unggul, sudah bagus semua untuk karakter, ya A saja yang dilepas. Ya, kalau tidak ada karakter-karakter B yang akan memperbaiki karakter A. Di prinsipnya adalah dua tetua itu harus mempunyai karakter yang unggul, yang kemudian kita akan gabungkan nanti keunggulan itu pada generasi-generasi berikutnya melalui persilangan. Lalu kemudian Anda saya kira sudah mulai melakukan latihan persilangan buatan, ya, dari benih yang dihasilkan ditanamlah F1. Tidak perlu terlalu banyak, ya. Misalnya 25 F1 per persilangan, ya. Jadi 25 tanaman sudah cukup gitu ya. 25 tanaman sudah cukup di F1, ya, di S1 hanya untuk menumbuhkan saja, untuk membuat dia bersegregasi pada F2. Ya, tidak melakukan seleksi di F1. Nah, di F1 itu kemudian diambil berapa dikumpulkan dari semua benih F1 itu, ditanam F2 dalam jumlah yang besar, sangat besar bahkan. Misalnya 2.000 sampai 6.000 tanaman, dapat juga lebih banyak. Ini catatannya keputusan tentang berapa banyak yang akan ditanam dan dilanjutkan pada generasi berikutnya ini tergantung pada kondisi sumber daya yang dimiliki pemulia. Misalnya berapa dana, karena ini terkait dengan luasan, berapa tenaga kerja juga ini, berapa lahan sumber daya lainnya begitu yang bisa kita yang ada yang tersedia. Karena ini kalau 6.000 tanaman, maka nanti di F2 akan dilanjutkan ke F3. Kemudian melakukan seleksi di tanaman dari F2 yang kita inginkan, yang mempunyai karakter-karakter unggul tentunya. Ya. Agar kita tahu karakter-karakter mana yang karakter unggul, maka kita harus tahu persis ya perform dari tanaman tersebut, ya. Dari mulai tanaman mulai berkecambah sampai dia mati lagi, ya, siklusnya demikian, berbuah mati lagi, maka kita harus tahu persis bagaimana karakteristik dari tanaman-tanaman tersebut. Ya, seorang pemulia harus turun ke lapangan, harus melihat persis individu-individu yang ada di F2, individu karakter-karakter di individu-individu pada tanaman yang dia muliakan. Kemudian dari F2, individu-individu F2 dilakukan penanaman di F3, ya, dalam satu baris. Saya katakan tadi, satu individu ditanam ke dalam satu baris. Ya, apakah berapa individu nanti? Apakah 2.000 itu dapat individu atau sudah mengerucut menjadi 1.000 individu? Ya, dan diperoleh di F2. Dari 1.000 individu nanti akan dibariskan menjadi 1.000 baris. Ya. Ya. Dilanjutkan ke F3. Dan demikian seterusnya. F3 juga dipilih yang terbaik begitu ya. Dari F3 yang terbaik, ya, famili terbaik
kemudian diseleksi lagi, dilanjutkan ke E4. Dilanjutkan lagi. Jadi individu terbaik pada famili terbaik di F3 dilanjutkan ke E4, tetap plan to row. Satu individu ke dalam satu baris. Ya. Menjadi E4. Dari E4 ini juga sama, ya. Dilanjutkan ke F5. Individu terbaik di F4 dilanjutkan ke F5, ditanam dari satu baris lagi. Dan biasanya di F5 mulai homozigotnya sudah ada mendekati 100% kalau kita hitung di pertemuan sebelumnya, ya di F5 itu sudah lebih dari 90%, itu sudah mendekati homozigot, ya. Dan pada F5 maka kita mulai seleksinya, ya, seleksi famili, barisan-barisan yang terbaik yang kita pilih, ya. Jadi sudah mulai memfiksasi, ya, dan famili terbaik itulah yang akan kita ambil. Nah, pada generasi mana seorang pemulia mulai panen secara bulk? Ini pada F5 ini mulai ada bulk nantinya, famili terbaik itu akan dicampur per baris, ya. Apakah pada generasi ke-6 atau pada generasi ke-7 atau generasi ke-5 sangat tergantung, ya, dari penampilan di lapangan. Bisa saja di F5 famili-familinya sudah seragam semua, maka satu famili dibuk dicampur jadi satu. Atau kalau misalnya baru masih banyak yang segregasi, maka ditunda sampai F6. Ya. Atau sampai F7 dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian dari situ ada informasi sudah seragam atau belum, ya. Baru kalau sudah seragam dilanjutkan uji daya hasil pendahuluan. Jadi hasil pendahuluan itu dicek, ya, tentu jumlah yang diseleksi juga sudah tidak banyak lagi begitu, ya. Dan dibandingkan dengan varietas pembanding, ya. Jadi misalnya ada 20 calon varietas, 20 galur, kita boleh menyebutnya galur di situ, ya. Sudah merupakan populasi yang sudah homozigot tapi belum dilepas, kita sebut dengan galur. Lalu diuji dari hasil pendahuluan, ya, kemudian nanti mengerucut berapa dapatnya, apakah dapat 10 dari 20 atau dapat 5, baru kemudian dilanjutkan dengan uji daya hasil lanjutan. Ya, misalnya tadi 10 dia lakukan uji daya hasil lanjutan, dari situ akan ada rekomendasi galur-galur yang dilanjutkan untuk uji di beberapa lokasi yang disebut dengan uji multilokasi. Ya. Kita akan bahas satu persatu kembali nanti dari setiap generasi ini dengan ilustrasi gambar. Namun sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh, ya, misalnya pada kedelai, peka karat daun, daya hasil tinggi, resisten karat daun, daya hasil rendah. Kita ingin menggabungkan, ya, karakter daya hasil tinggi dengan resisten karat daun. Misalnya ada 2 karakter seperti itu. Lalu kita silangkan di F1 ternyata peka karat daun. Dengan demikian kita dapat informasi bahwa peka karat daun itu bersifat dominan terhadap resisten atau resisten bersifat resesif. Resistensi bersifat resesif, ya. Yang peka karat daun di F1. Kemudian di F2 ada segregasi. Peka dan resisten, produktivitas tinggi dan tidak, ini di F2. Mulailah kita lakukan seleksi. Mana kira-kira yang mempunyai ketahanan terhadap karat daun, ya. Jadi misalnya AB itu adalah kode untuk tetua jantan dan betina, lalu kemudian kita nomori. Ini adalah nomor 1. AB01. Ini ternyata mempunyai produktivitas tinggi dan tahan terhadap karat daun. Berikutnya adalah nomor 4. Maka kita sebut dengan AB04. Berikutnya lagi nomor 6. Kita sebut dengan AB06. Berikutnya lagi nomor 8. Kita sebut dengan AB08. Berikutnya adalah AB nomor 12. Ini AB12. Berikutnya nomor 14. Ini AB14. Berikutnya nomor 19. Ini AB19. 22, ini 22, ya. Kita dapatkan 8.
individu yang mempunyai ketahanan terhadap karat daun. Ini ilustrasi saja. Ya. Sebanyak mungkin yang diperoleh itu akan lebih bagus. Jadi penomorannya itu berdasarkan real kenyataan di lapangan. Dia berada di nomor berapa? Ya, itulah nomornya. Itu alternatif pertama. Ya. Jadi alternatif pertama adalah nomor di lapangan, itulah nomornya. Ya. Lanjut ke nomor dia diberi nomor itu. Alternatif kedua adalah tidak demikian. Jadi kita urutkan saja seleksi itu. Misalnya AB01 individu nomor 1, kemudian yang tanaman nomor 4 kita panen, kita beri AB02. Karena itu yang terpilih kedua. Berarti maksimum ada 8. AB03, AB04, AB05, AB06, AB07, AB08 ada 8. Ya. Nah, jadi tergantung kebijakan pemulihannya dan tergantung dari individunya. Panennya. Ya. Kalau kedelai barangkali panen serentak bisa saja ya diberi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau tidak panen serentak seperti pada cabai yang nanti benihnya akan digabungkan, maka sebaiknya menggunakan penomoran di lapangan karena kita akan kembali ke lapangan nomor yang mana. Ya, tidak dipanen sekaligus serentak. Misalnya cabai. Maka penting untuk penomoran di lapangan karena kita harus kembali ke lapangan lagi untuk panen kembali pada minggu berikutnya. Karena cabai itu tidak dipanen serentak. Ya, minggu pertama, minggu kedua sampai panen ke-8. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka nomor di lapangan itu yang menjadi sangat penting. Saya biasanya menggunakan penomoran di lapangan karena cabai gitu penomoran di lapangan. Sehingga kalau saya dapat AB05, kita sudah tahu berarti individu pada baris kelima itulah yang terpilih. Ya. Nah, kalau misalnya dalam satu petakan cabai itu terdiri dari 2 baris, baris pertama sebelah kanan, baris ketiga sebelah kiri, maka kita sepakati kita mulai dari kiri ke kanan membentuk dari depan ke belakang, balik lagi dari belakang ke depan, atau dari depan ke belakang penomorannya, balik lagi ke depan, baru ke belakang. Nah, ini tergantung ya. Kalau kami biasanya depan ke belakang, habis nomornya, balik lagi ke depan nomor itu. Jadi kalau 1 sampai 20 ke belakang, maka nomor 21-nya ke depan. Ya. Ada lagi yang mereka 20, 21-nya muter. Ya. Jadi dari belakang itu nomor 1 sampai ke depan. Nah, jadi yang penting adalah tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebingungan dalam menentukan atau menomori individu. Ya. Ada pertanyaan? Nah, dari nomor tadi, AB01 misalnya, AB01 ini ditanam dalam satu baris. AB04 ditanam dalam satu baris. AB06 juga dalam satu baris. Dan seterusnya. Ya. Sampai AB22. Ya. Tidak harus berurutan barisnya. Ya. Tidak harus berurutan barisnya. Ya. Bagus kalau berurutan, tapi kalau tidak berurutan juga tidak apa-apa. Nah, dari F2 ke F3 ditanam satu baris. Dari F3 bisa kita lihat di sini bahwa ada famili-famili yang terbaik. Ini 1, 2, 3. Ada 3 famili terbaik, yang lain kurang bagus. Ya. Dari famili terbaik itu dipilih individu terbaik dari famili terbaik. Nah, jadi kelihatan ini AB01, 01 ini berasal dari individu pertama tadi. Dari individu pertama dari baris pertama ini kita pilih nomor 1, nomor 1, nomor 3 dan nomor 4. Sehingga AB01 strip 1, AB01 strip 3, AB01 strip 4. Ya. Nah, strip ini menunjukkan generasi. Sudah masuk ke generasi ketiga. Jadi setiap kali maju generasi maka akan ada tanda strip, ya. 6 kali generasi seleksi maka ada 6 strip. Nah, ini akan menunjukkan stripnya menjadi panjang. Ya. Demikian juga individu nomor 4 yang terpilih. AB04 nomor 1 yang terpilih, kemudian nomor 4 yang terpilih. AB01 dan AB04 strip 1 dan AB04 strip 4. Demikian juga yang nomor 11. Berarti ini AB11 strip 1 dan AB11 strip 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 yang dilanjutkan pada 3 ini ke E4. Demikian seterusnya.
Ya, demikian seterusnya nanti akan dilanjutkan pada seterusnya sehingga ini adalah ini di F3 F4 ini adalah tadi ya. F2, F3, F4, F5, F6 mana kira-kira evaluasi pendahuluan, evaluasi lanjutan di generasi kemana itu tergantung dari situasi di lapangan. Ya, kalau kita lihat ilustrasinya ini adalah padinya Pak Hajrial di Sawah Baru. Contoh penampakan di lapangan begini. Ya, setiap ini baris itu ada individu-individu. Ini ada semua ada apa label-labelnya. Ya, setiap satu bambu adalah baris dari satu individu tanaman sebelumnya. Ya, bisa seperti ini. Nah, ini kelihatan di setiap baris-baris ini. Ya. Karena itu biasanya agar bisa melakukan seleksi, jarak tanamnya agak renggang agar para pemula bisa masuk ke lahan untuk melakukan seleksi. Jadi kalau kita perhatikan panah ini di bawah ini berarti individu yang diseleksi untuk dilanjutkan pada generasi berikutnya diberi plastik di sini. Nah, diberi tanda individu-individu ini. Nah, karena dia tanaman menyerbu sendiri antar individu itu sulit sekali melakukan persilangan. Ya, silangan secara alami tidak terjadi. Oleh karena itu satu individu dengan individu sebelahnya tidak terjadi persilangan dia. Nah, tanaman-tanaman terpilih karena malainya panjang, lebat dan lain sebagainya itu diberi tanda plastik dan diberi nomor berapa dari depan itu penomorannya ya ke belakang. Kalau padi mungkin panen serentak ya. Jadi mungkin nomornya adalah nomor yang nanti akan diambil dari lapangan, tidak dari nomor lapangan. Jadi kalau ini nomor 1, ini berikutnya adalah nomor 2. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau padi diberi nomor dari depan akan sulit. Dia nomor berapa? Ya. Beda dengan cabai tadi. Kalau cabai kan agak jarang-jarang kelihatan nomornya. Kalau padi akan sulit ngitung dari depan. Ini nomor berapa sebetulnya? Karena saking sudah rapatnya dan sulit untuk menentukan itu. Nah, kalau itu yang terjadi maka penomornya nanti pada saat itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 diurutkan saja berdasarkan yang dapat dipilih. Yang jelas adalah baris ini harus menunjukkan itu. Ya, dari baris nomor berapa itu harus jelas. Ya. Ada pertanyaan? Ini di IRI. Ya, kelihatannya dari Pak Hajrial, ini foto tahun 1988, Pak Hajrial penelitiannya di IRI, S3-nya. Nah, pengertian baris ini kita bisa lihat ya, ada frase planturo. Jadi individu tanaman selanjutnya ditanam menjadi baris. Yang pada foto tadi ini benar-benar dalam satu baris ya, namun dapat juga satu bambu ini beberapa baris. Ya, seperti ini. Ini satu bambu beberapa baris sekaligus karena misalnya kita menanamnya agak banyak sementara ini sudah mentok akan balik lagi ke depan 2 baris seperti yang saya lakukan pada cabai. Jadi dalam satu famili terpilih itu tadi 2 baris atau malah 4 baris. Ya, jadi bisa betul-betul satu baris, bisa beberapa baris tapi dalam satu famili. Ini misalnya ya, populasi IPB 189. IPB 190 ini juga kelihatannya satu famili, tidak satu baris, beberapa baris. Ada pertanyaan? Silakan. Anda aktif ya, ini adalah materi yang sangat penting sehingga betul-betul harus paham ya. Kalau nanti Anda bekerja di perusahaan ini sesuatu yang sangat-sangat mendasari Anda melakukan bekerja dan materi ini juga menjadi materi pelatihan dalam pelatihan pemulia perusahaan yang sering kami berikan. Jadi kesempatan kalau Anda ingin tahu, ingin mendalami lebih lanjut di ada? Sudah ada? Kadang belum tahu apa yang. Tapi ketika ditanya di ujian skripsi, lupa lagi gitu ya. Kalau saya yang uji, kalau misalnya ada yang berhubungan dengan ini, pasti saya tanya, bagaimana metode pedigrinya? Gitu ya. Pasti akan saya tanya pada ujian skripsi. Apa keunggulannya? Apa kelemahannya? Mengapa menggunakan metode pedigri? Nah, kelebihan metode pedigri ini hanya keturunan dari tanaman unggul saja yang dilanjutkan, karena berdasarkan perform tadi dilanjutkan. Kemudian menghemat lahan, karena jumlah tanaman tiap generasi semakin sedikit, hanya yang unggul saja yang dilanjutkan, jadi lahannya akan semakin sedikit.
Silsilah dari galur dapat diketahui mulai dari generasi awal-awal di F2 sampai generasi lanjutan ini diketahui dengan persis. Kelemahannya pencatatan harus dilakukan setiap generasi. Setiap generasi harus ada pencatatan. Bisa kelemahan, bisa keunggulan. Yang tidak gen-gen unggul yang tidak tampil, tidak terekspresi akan hilang karena tidak terseleksi. Maka yang terseleksi adalah yang betul-betul mempunyai penampilan terbaiknya. Gen-gen yang terekspresi itulah yang dilakukan terseleksi. Ya. Nah, ini adalah contoh ya bahwa metode pedigree itu terlihat dari nomor yang panjang ya. Ini adalah nomor 100, strip 3, strip 3, strip 3 dan 4 kali 3, 5. Ini generasi ke-5 berarti. Ya. Persilangan antara apa dengan apa. Jadi galur juga, di galur persilangan dilanjutkan lagi dengan persilangan. Tampak setiap SK pelepasan paritas maka akan terlihat ini metode pedigree-nya dari nomor-nomor seleksi yang ada di situ. Ya. Kalau nomornya panjang, kemungkinan itu adalah pedigree. Ya, karena mulai dari F2 sampai F6 berarti ada stripnya. Kalau nomornya pendek saja, ada kemungkinan bukan pedigree tapi merupakan metode yang kita akan diskusikan berikutnya yaitu Bull. Ya. Seleksi Bull ini tidak dilakukan pada awal generasi. Seleksi Bull ini dilakukan pada akhir, pada pada generasi lanjut, yaitu pada generasi ke 4 atau F5 ya, mulai lakukan seleksi. Jadi metode seleksi Bull ini upaya untuk menangani populasi bersegregasi selama beberapa generasi secara bersama-sama sampai dia mencapai tingkat homozigositas yang dikehendaki sebelum melakukan seleksi. Ketika seleksi dilakukan, tanaman sudah mulai homozigot. Mengapa demikian? Karena bisa saja dia tidak terekspresi di awal-awal, ya, heritabilitasnya misalnya rendah sehingga pengaruh lingkungan sangat besar, kita akan terkecoh. Ya, tidak kita lakukan seleksi, kita fiksasi dulu. Kita lakukan dia menjadi homozigot dulu, baru kita lakukan seleksi. Sehingga kita tidak lakukan seleksi pada generasi awal. Tidak dilakukan seleksi pada generasi awal. Seleksi dilakukan pada generasi lanjutan. Ya. Metodenya lebih sederhana sebetulnya dari pedigree. Ya, jadi pada generasi awal tanaman ditanam rapat saja, F2, F3, M4 itu ditanam rapat ya, karena kita tidak akan masuk ke situ untuk melakukan seleksi. Ya. Tanam rapat itu juga terjadi seleksi alam ya untuk tanaman-tanaman yang tidak pikur. Seleksi mulai dilakukan pada F5 ya, sesuai dengan karakter-karakternya dan ini pas untuk yang heritabilitasnya rendah hingga sedang. Jadi kalau rendah hingga sedang berarti heritabilitas arti sempit rendah sampai sedang berarti gen-gen aditifnya itu rendah. Dia dipengaruhi oleh gen-gen non aditif. Sehingga kalau kita paksakan seleksi pada F2, kita akan terpilih yang dalam keadaan heterozigot. Karena non aditif itu dalam keadaan heterozigot itu akan lebih unggul. Nah, jadi kita tidak melakukan seleksi di F1, F2, F3 dan seterusnya. Kita hanya melakukan persilangan saja dua tetua yang homozigot tadi. Kemudian ditanam di F2 dalam jarak tanam rapat. Dari F2 dipanen, dilakukan bulk. Itu bedanya. Jadi F2 itu dipanen semua, di bulk. Ya. Semua tanaman F2 ditanam ke F3. Dari F3 nanti semua begitu. Ya. Ditanam ke M4 dan seterusnya. Dilakukan secara bulk. Nah, tapi tidak mungkin itu dilakukan ya, karena banyak sekali nantinya. Sehingga dari F2 ke F3, F3 ke M4 itu tidak semua ditanam, diambil saja secara acak. Sampel ya sesuai dengan kemampuan penanaman 1.000, 2.000, 3.000 sampai 6.000 tanam secara rapat. Lalu kemudian dipanen lagi secara bulk gitu ya, tanpa melihat keunggulannya ya. Kemudian baru pada F5 itu ditanam agak lebar ya setiap individu tanaman ya. Kemudian baru dilakukan seleksi di F5. Ya. Seleksi individu mulai dilakukan di F5. Nah, ini bisa diperhatikan perbedaan dengan pedigree tadi. Ya. Seleksi individu tanaman dan tanaman ke baris dilakukan pada generasi F5 saja itu tidak dilakukan pada generasi kedua. Ya. Pada generasi kedua dan sampai generasi kelima itu keempat itu di bulk saja. Nah, dari F5 ke F6 itu ditanam ke dalam satu baris. Setiap individu yang terpilih ditanam ke dalam satu baris. Kemudian dari F6
Ke F7 itu juga dibulk karena berarti F6 itu sudah berupa galur murni kalau kita lihat tadi. Ya. Lanjut dengan uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan. Itu adalah urutannya selalu. Ya, seleksi lanjut sampai murni, lakukan uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan. Ya. Nah ini ya, jadi di P1 silangan P2 dapat F1, F1 dilanjutkan ke F2, F2 lanjutkan ke F3, F3 lanjut F4 sampai F5. Ini dilakukan dikumpulkan saja. Di F2 kumpulkan semua, diambil, ditanam lagi 2.000 sampai 3.000 tanaman, dibulk lagi 2.000 sampai 3.000 tanaman, terus demikian. Ya, di F5 baru ditanam agak jarang, dipilih individu-individu yang bagus, digalurkan, dilanjutkan kepada F6 dan seterusnya. Ya. Nah, nomor seleksi akan terlihat. Ini nomornya lebih pendek. Ya, nomornya lebih pendek. 2 nomor saja, dua nomor terakhir ini menunjukkan bahwa dia lakukan seleksi pada generasi F5, F6. Huruf F ini 80, ini ada B 8049F, ini menunjukkan bahwa F itu bukan filial. F itu biasanya adalah generasi. A, B, C, D, E, F. Kalau F berarti mulai generasi ke-6 dilakukan seleksinya. F itu dibulk terus-menerus, ya. A, B, C, D sampai E, F dibulk terus-menerus, baru F itu dilakukan seleksi individu di 6. Kadang perlu ada singkatan dari tertentu, MR misalnya, ini adalah lokasi. Lokasi dilakukan seleksi di mana? Ini MR Muara, ya. Kadang pemulia mencantumkan lokasi tempat dilakukan seleksi sehingga akan tahu gitu ya. Kadang-kadang persilangan itu dilakukan di mana, lalu kemudian populasi-populasi yang mirip itu, yang sama dari tetua yang sama itu ditanam di beberapa lokasi untuk dilakukan seleksi sehingga perlu ada penamaan lokasi. MR misalnya dari Muara. Terpilih tanaman nomor 10 yang kemudian dilanjutkan pada F6. Dari F6 terpilih lagi ya nomor 2 begitu misalnya. Ya, nomor 2 ya yang kita lanjutkan sehingga akan terlihat nomornya seperti itu. Ini juga begitu. Jadi bisa kita lihat ini B6400F itu F berarti pada generasi ke-6 baru dilakukan seleksi. TB itu adalah Taman Bogo dan ini strip 1. Berarti harus dilakukan 1 kali seleksi pada F6 lalu kemudian dia sudah berupa galur murni. Ya. Nah, ini IPB 3S ya, IPB 3S itu IPB 97F, ini F menunjukkan bahwa ada seleksi pada generasi ke-6, kemudian nomor 15 strip 1 3 kali seleksi ya. Ini adalah SK pelepasan untuk padi tipe Bari. Maaf ini di pinggir jalan jadi banyak suara-suara. Mudah-mudahan tidak terganggu. Nah, ini jadi silsilah penomoran itu sangat jelas ya, menunjukkan apakah itu pedigree atau dia book. Ya, jadi teman-teman semua tidak ada yang dirahasiakan di dalam pemuliaan ini. Ya, ada nomor-nomornya semua sehingga diperoleh varietas itu dari mana. Sehingga bisa ditelusuri kira-kira tetua-tetuanya itu dari mana. Ini misalnya tadi yang Pak Hajrial ya. IPB 97 itu adalah nomor induk persilangan. F itu adalah generasi ke-6. Ya. Kemudian di sini ada IPB 6. D ini juga ini. D itu berarti menunjukkan generasi ke-5 disilangkan dengan Pak Muati. Berarti Pak Hajrial punya galur-galur yang diseleksi pada D dan ada 100S, 10S, 111 gitu ya. Kemudian baru disilangkan dengan Pak Muati. Ini kelihatan bahwa pada generasi tetuanya itu dilakukan seleksi, dilakukan bulknya sampai generasi ke-4. Ya. Nah, ini adalah varietas IPB 3S ya yang mendapatkan penghargaan dari Presiden waktu itu di Karawang ya. Presiden panen secara simbolis untuk IPB 3S bersama dengan pemulia Pak Dekan, Pak Ernan dan Pak Kadep ya almarhum Pak Sugianta yang wafat kemarin ya. Ada pertanyaan?
Ini bertanya, Pak. Silakan, Mas Abdul Latif. Berarti apakah ketika suatu tanaman itu ditanam dan menggunakan penyerbukan dengan bantuan alam, terus diseleksi dengan metode bulk, apakah itu termasuk persilangan, Bapak? Walaupun kita tanpa bantuan manusia gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Mas Abdul Latif. Apakah ini termasuk persilangan? Persilangan dilakukan di awal. Persilangan dilakukan di awal antara A dan B, itu persilangan secara manual. Ya. Nah, selanjutnya terjadi penyerbukan sendiri. Ini adalah tanaman menyerbuk sendiri, sehingga persentase penyerbukan sendirinya 98%. Kalau kita biarkan, dia akan menyerbuk sendiri. Apa gunanya menyerbuk sendiri? Kita gampang dalam memurnikannya. Ya, gampang dalam memurnikannya. Nah, karena kita mengkrit tetua-tetuanya di awal melalui persilangan, maka secara konvensional metode ini adalah persilangan. Ini metode persilangan seperti yang dilakukan oleh Mendel. Lanjutan generasi kedua, ketiga juga seperti yang dilakukan oleh Mendel. Yang dilakukan terjadi penyerbukan secara alami sendiri, secara alami itu juga dilakukan oleh Mendel, ya, tahun 1900-an. Ya. Nah, jadi ini adalah teknik pemulihan konvensional, ya, yang dilakukan oleh semua tanaman menyerbuk sendiri, tidak hanya padi. Dan ini adalah metode yang lama, sudah ratusan tahun. Terbukti semua varietas tanaman menyerbuk sendiri semuanya menggunakan dua metode. Tidak ada metode yang lain. Ada metode backcross tadi ya. Jadi hampir semua ya, persilangan-persilangan yang dilakukan itu dilanjutkan dengan menggunakan metode ini. Ya, agak berbeda dengan tanaman menyerbuk silang nanti. Kita akan bicarakan nanti 2 minggu berikutnya bahwa untuk tanaman menyerbuk silang itu diakhiri dengan pembentukan varietas hibrida, persilangan. Diakhiri dengan persilangan setelah galur murni itu diperoleh. Tanaman menyerbuk sendiri tidak demikian. Akhir dari varietas galur murni adalah varietas galur murni itu sendiri yang bisa diperbanyak kembali sesungguhnya oleh petani. Ya. IPB3S misalnya, kalau dapat benihnya dari Pak Hajrial ditanam lagi, sebetulnya adalah tetap galur murni. Ya. Tidak ada perubahan. Kalau dia tidak tercampur dengan yang lain atau tidak mengalami mutasi. Sehingga petani bisa memperbanyak sendiri benihnya karena dia sudah homozigot. Ya, benihnya berupa galur murni. Dia homozigot. Dan metodenya tetap metode persilangan, menggunakan metode persilangan di awal di pembentukan tetua yang dilanjutkan kemudian dengan seleksi akibat dari terjadi penyerbukan sendiri. Demikian saya kira Mas Abdul. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Mas Eldi. Pak, ingin bertanya mengenai ini, Pak, jangka waktu yang diperlukan nih, Pak, antara metode seleksi pedigree dengan bulk itu, Pak. Apakah ada perbedaan, Pak? Terus apakah dari jangka waktu itu bisa dipersingkat lagi? Bagus ya pertanyaannya. Bagaimana jangka waktunya? Nah, jangka waktunya kalau padi dan kedelai sama dia. Karena semua sampai generasi ke-6. Berarti jangka waktunya sama. Kalau setahun 3 kali berarti 2 tahun. Kalau setahun 2 kali berarti 3 tahun. Ya. Itu. Jadi karena dipanen serentak, dipanen sekali, seperti padi ini kan dipanen sekali, berarti harus sampai selesai. Agak berbeda dengan cabai. Cabai itu ketika dapat benihnya, di panen-panen awal, panen 1-2, itu bisa kita selesaikan. Jadi 4 bulan bisa selesai, bisa 3 kali setahun. Ya. Karena kalau tidak, cabai itu 6 bulan baru selesai, 2 kali setahun. Ya. Nah, jadi antara pedigree dengan bulk itu waktunya sama. Hanya efisien dalam hal tenaga kerja dan lahan tadi ya, bulk itu ya. Tidak dilakukan seleksi itu karena itu. Dan tentu biaya di situ. Ya, waktunya akan selalu sama. Nah, untuk pedigree ini bisa dipercepat yang disebut dengan segregan transgresif. Nah, pedigree. Jadi kalau F2, F3 itu sudah mulai menunjukkan keunggulan, keseragaman, ya. F4 itu sudah mulai bisa diuji kalau dia sudah mulai seragam. Ya. Jadi keseragaman itu kita bicara peluang. Di F2 itu kan semua ada. Kalau kita tanam ribuan, berarti peluang dia untuk yang homozigot juga ada di F2 sesungguhnya. Tapi itu sulit sekali kita diperoleh. Ya, kalau bisa dapat akan dari mana kita dapat dia sudah galur murni dan homozigot bagus? Ketika kita tanam di F3 tidak ada segregan.
F3 itu dalam satu baris sudah bagus banget gitu ya, misalnya kan dari individu ya F2. Satu individu dilanjutkan ke F3, F3 sudah bagus sekali, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain, dan jumlah tanamannya banyak, misalnya satu barisnya ada 100 tanaman, maka kita yakin bahwa dia adalah galur murni. Maka M4 itu sudah mulai diuji. Berarti kita hemat dua kali penanaman. Namanya segregan transgresif. Ciri dari segregan transgresif adalah dia punya keunggulan dibandingkan dua tetuanya, dua terbaiknya. Lalu kemudian tidak ada segregasi, tidak ada perbedaan of type lagi di F3. Sudah menunjukkan keseragaman. Sehingga bisa. Itu yang berikutnya, bisa juga kita mencek keseragaman itu melalui molecular marker. Untuk mempercepatnya biasanya melalui bioteknologi. Molecular marker di F3 dicek apakah dia sudah homozigot atau tidak dari molecular marker. Oh, sudah homozigot, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain, maka kita yakin bahwa dia homozigot, maka F4 kita bisa pengujian. Kita bisa efisien dua generasi juga. Kira-kira itu, Mas Aldi. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan Mas Giovanni. Untuk tanaman yang digolongkan menyerbuk sendiri, tapi dia itu masih ada kemungkinan berapa persen gitu untuk menyerbuk silang, itu apakah masih bisa menggunakan metode seleksi yang dijelasin ini? Ya, bagus sekali pertanyaannya Mas Giovanni. Memang pengelompokan tanaman kan ada intermediate. Ya, jadi ada menyebuk sendiri, ada menyebuk silang, ada intermediate. Yang menyebuk sendiri tapi intermediate seperti cabai. Nah, untuk kasus cabai tidak bisa kita tanam di lapangan. Ya, tidak bisa kita tanam di lapangan seperti ini. Karena dia akan amburadul nanti, persilangan antar tanaman itu besar sekali kemungkinan terjadi. Karena cabai itu menyerbukan sendiri, penyerbukan silangnya bisa sampai 40%. Kalau dia berdekatan mesti oleh serangga terjadi penyerbukan buatan. Ya. Nah, oleh karena itu kalau pada cabai kita tanam baris-barisnya itu di rumah kaca. Di greenhouse. Wajib pada saat memurnikan F2, F3, M4, F5 wajib di rumah kaca, Mas Giovanni. Nggak bisa di lapangan. Ya. Karena terjadi persilangan alami oleh serangga kalau di lapangan. Begitu. Ya. Kalau terpaksa di lapangan maka harus dipisahkan antar persilangan-persilangan itu sejauh-jauh mungkin. Kalau terpaksa. Ada beberapa kali saya juga terpaksa di lapangan, ya, kita cek ke lapangan. Kenapa perlu cek ke lapangan ya, Mas Giovanni dan teman-teman semua? Karena di greenhouse itu kan lingkungannya kan bukan lingkungan ideal untuk penanaman. Sehingga kita perlu kondisi real di lapangan. Tanam dulu di lapangan agar dia beradaptasi, bukan agar dia bisa, kita tahu bagaimana kondisi di lingkungan real, kita seleksi, masuk lagi ke GH, bolak-balik. Itu namanya shuttle breeding. Pemurniannya di GH, ditanam di lapangan untuk cek penampilan, untuk cek daya adaptasinya di lingkungan marginal, lingkungan tertentu yang target seleksi, masuk lagi ke GH. Bolak-balik seperti itu sampai dia betul-betul murni. Kalau tidak, kalau selalu di lapangan, kita akan sulit mendapatkan kemurnian itu. Untuk yang cabai. Ya. Yang menyerbuk sendiri, tapi persentase penyerbukan silang yang besar itu adalah cabai, sorghum, kemungkinan tomat tapi menyerbukan sendiri juga relatif besar begitu ya. Apalagi yang bunganya mekar terlebih dahulu baru terjadi penyerbukan, itu penyerbukan silangnya mesti besar. Ya. Itu Mas Giovanni. Terima kasih pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Berikutnya adalah metode silang balik. Silang balik itu adalah terjemahan dari Beckrose. Ini bertujuan untuk memperbaiki kultivar yang sudah mempunyai karakter agronomi dan adaptasi yang baik. Itu tanya. Sudah bagus semua, tapi kurang satu atau beberapa karakter yang kurang bagus. Dengan demikian, maka biasanya metode silang balik ini dilakukan pada tanaman budidaya yang sudah umum dibuat, yang sudah umum ditanam oleh petani. Tapi dia kurang satu atau berapa karakter. Jadi memperbaiki misalnya ya resistensi terhadap penyakit ya dari varietas unggul komersial yang sudah diadopsi luas. Sering terjadi kalau pada padi itu memperbaiki R64 atau memperbaiki ceherang, karena ceherang sekarang 50% lebih petani menanam ceherang. Nah, metode silang balik ini dilaksanakan dengan menyilangkan antara yang ingin diperbaiki dengan donor. Yang ingin diperbaiki kita sebut dengan resipien, yang donor itu kita sebut dengan donor. Dapatlah F1.
Dari F1 tersebut disilangkan kembali ke tetua resipien. Kenapa? Karena kita ingin mengembalikan gen-gen bagus ke tetua resipien sambil nanti kita akan menyeleksi yang karakter-karakter satu karakter tadi, ketahanan penyakit tadi. Demikian seterusnya sampai dia kembali betul-betul 100% dari gen-gen yang dari tetua bagus tadi. Ya, lalu menyisiplah dari gen-gen dari tetua donor. Jadi tujuannya dengan demikian meningkatkan proporsi gen-gen recurrent, tapi lalu menyisipkan ya gen-gen dari donor. Misalnya ini gen donornya adalah ini berwarna kuning, varietas komersialnya berwarna biru begini, sehingga gen donor dipindahkan. Harapan kita adalah gen donor dipindahkan, bukan kromosom. Kalau kromosom berarti satu utas kromosom banyak gen nanti di situ. Gen donor disisipkan, terjadi persilangan, terjadi pindah silang dengan gen-gen dari varietas komersial, dapatlah warna biru sebagian besar, ada beberapa gen yang menyisip di gen donor. Ini bagus untuk karakter-karakter yang dikendalikan oleh gen tunggal. Ya. Satu gen, dua gen ini bagus. Tapi kalau banyak gen agak repot. Ya, misalnya dia di berbagai kromosom. Prinsipnya adalah bahwa ada tetua recurrent yang mempunyai sifat agronomi baik. Umumnya tetua recurrent ini merupakan varietas unggul komersial yang diadopsi secara luas oleh petani. Saya contohkan tadi adalah Ciherang. Metode silang balik ini hanya memperbaiki satu sifat, tetapi tidak dapat meningkatkan potensi hasil dari varietas yang ada. Jadi tidak untuk karakter hasil. Mengapa tidak untuk karakter hasil? Karena karakter hasil dikendalikan oleh banyak gen. Akan susah nanti kita melakukan seleksi. Sifat yang dipindahkan harus dapat dipertahankan pada tetua recurrent setelah beberapa kali silang balik. Harus tetap dapat dipertahankan ya di tetua recurrent, gen-gen donor tadi. Ya. Untuk mempertahankan sifat recurrentnya maka perlu dilakukan silang balik. Gen donor agar tetap terpertahankan maka harus single gen, satu gen yang mengendalikan. Kalau satu gen yang mengendalikan maka dia akan ikut terus dari generasi ke generasi. Kalau banyak gen yang mengendalikan nanti akan hilang di jalan karena ada gennya kelewat begitu, gen yang terpisah begitu dengan yang lain, ketahanannya akan menurun. Nah ini, jadi kalau kita silangkan antara tetua recurrent dengan tetua donor, maka akan terdapat 50% dari recurrent, 50% dari donor gen. Tetua betina menyumbangkan 50%, tetua jantan menyumbangkan 50%, sehingga 50-50. Dari F1-nya, kemudian kita silang balik ke tetua recurrent. Maka proporsi recurrent akan meningkat. Dan 50% ada tambahan sebesar 25% dari segregan dari yang tadi. Jadi 25 tambah 50, 75. Kita backcrosskan kembali, ada tambahan lagi sebesar 11 ya. Sebesar 12,5. Ya, dari 75 ini 75 tambah 12,5. Jadi 87%. 12,5 ini dari separuh dari 25. Jadi separuhnya lagi dimasukkan ke sini. Kemudian dilanjutkan lagi, backcross lagi, maka akan tambah 6,25 menjadi 93,75. Tambah lagi 3,15 menjadi 96. Tambah lagi 1,65 menjadi 98. Jadi pada BC5 F1 akan ada 98% recurrent dan hanya 1% donor. Mengapa penting donor 1% itu? Mengapa penting 1% itu? Karena 1% merupakan donor. Kalau 100% kembali recurrent, donornya nggak ikut nanti. Ya. Dengan demikian maka silang balik itu artinya membalikkan gen-gen recurrent dan menyisipkan gen-gen donor. 1 atau 2 gen saja. Nah, posisi gennya sangat penting. Apakah itu dominan atau resesif? Karena tahapannya berbeda. Jadi metode silang balik ini sangat ditentukan apakah gen yang akan kita sisipkan itu bersifat resesif atau dominan. Untuk memindahkan gen dominan dan karakter terekspresi sebelum pembungaan, seleksi dapat dilakukan langsung pada hasil silang balik. Hasil silang balik seperti apa, kemudian langsung karena langsung terekspresi, langsung disilangkan. Tapi untuk gen resesif, seleksi dilakukan setelah lakukan selfing dari hasil silang balik. Ada selfing terlebih dahulu, baru lakukan silang balik. Nah, ini metode untuk gen-gen yang bersifat dominan itu lebih mudah dibandingkan dengan yang resesif.
Contohnya ini untuk gen dominan. Jadi ketahanan itu bersifat dominan, T besar, T besar. Rekarennya bersifat peka, T kecil, T kecil. Kita silangkan, maka kita dapatlah F1, tahan ya 50% karakter dari bapak dan ibu, lalu mengandung ketahanan T besar, T kecil. Lalu kita B-cross, silangkan dengan tetua rekarennya. Maka tetua rekaren akan meningkat menjadi 75%, tapi lalu ada segregasi juga yang tahan dan peka. Nah, yang tahan ini mengandung heterozigot gitu ya. Silakan lagi dengan tetua rekaren ya, buang yang peka, maka akan menjadi BC1 dilanjutkan dengan BC2 ya. Jadi karena yang peka itu adalah T kecil, maka yang tahan itu T besar, T kecil. Yang tahan itu yang kita silangkan, lalu nanti pada BC2 F1 itu akan terlihat kembali ada yang tahan, ada yang peka. Yang tahan kita silangkan lagi ke tetua rekaren, sehingga tetua rekaren akan balik terus dan gen ketahanan akan ikut sampai pada generasi ke-5. Dapatlah yang tahan dan sudah kembali gen-gen dari rekaren. Yang tahan kita sebut dengan T min, bisa saja T besar, T besar, T besar, T kecil. Kita lakukan selfing sekali lagi agar kita yakin bahwa dia betul-betul T besar, T besar, ya. Buang T besar, T kecil, T kecil, T kecil gitu ya. Kalau misalnya masih ada segregasi, maka lakukan selfing sekali lagi. Ya. Ini ilustrasinya. Jadi dia ada rekaren. Nah, ini ada donor, ada rekaren. R besar, R kecil, R kecil. Lalu F1-nya R besar, R kecil. Kita silangkan dengan ketua rekaren ini. R kecil. Lalu dapatlah R besar, R kecil, R besar, R kecil. Begitu ya. Nah, ketika kita melakukan seleksi terhadap yang tahan ini ada R besar, R kecil. Sekaligus kita juga mulai melakukan seleksi terhadap tetua rekaren. Harus sebanyak mungkin karakter-karakter rekaren yang sudah muncul. Jadi ada dua hal yang kita seleksi. R besar, R kecil, dan rekarennya ini. Karakternya harus balik. Terus kita lakukan ini, yang R kecil dibuang, sehingga dapatlah nanti di akhir adalah R besar, R kecil, ini BC4 yang sudah, karena BC4 tadi sudah 98%, begitu ya, kembali rekarennya, lalu kita lakukan selfing untuk membuat R besar, R kecil, atau membuat gennya menjadi homozigot. Ada pertanyaan? Untuk yang donornya dominan. Untuk yang donornya resesif, ini tetua resistennya adalah T kecil berarti. Pekanya T besar. Ya. TF1 itu persilangan. Ya. Lalu kita langsung saja ke sini. Di F1 kita mendapatkan R besar, R kecil. R besar, R kecil ini kita bisa langsung silangkan dengan rekaren, R besar. Maka dari situ akan terjadi segregasi, ada R besar, ada R besar, R kecil, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan selfing. Mana kira-kira yang tahan? Yang tahan itulah kemudian dilakukan, yang tahan akan terjadi segregasi. R besar, R kecil, dan R kecil. R kecil itulah yang kemudian dilakukan back cross, disilangkan kepada tetua yang tahan. Tetua yang rentan. Tetua rekaren. Ya. Nah, atau alternatif lainnya adalah pada F1 itu melakukan selfing. Selfing muncullah R kecil. Nah, R kecil itu dilakukan back cross. Dapatlah R besar, R kecil. R besar, R kecil itu dilakukan selfing lagi. Dapat R kecil, silangkan lagi ke tetua rekaren. Sehingga selalu ada selfing, ya, selfing satu generasi untuk mengeluarkan R kecil, baru dilakukan crossing.
Jadi untuk mendapatkan sampai BC4 itu berarti perlu ada 8 kali penanaman. Agak beda dengan yang dominan tadi. Karena setiap kali harus dilakukan selving ya, untuk mengeluarkan, untuk mendapatkan yang R kecil. Ya. Ada pertanyaan? Nah, metode untuk memindahkan ini adalah memindahkan lebih dari satu gen, ini akan sulit. Ya, jika diperlukan untuk memindahkan satu gen, maka misalnya gen ketahanan terhadap penyakit tapi satu gen, maka pemindahan gennya secara bertahap. Ya, lalu resisten terhadap ras penyakit A, misalnya hasil silang balik kemudian dijadikan tetua rekaren untuk memindahkan gen ketahanan terhadap ras penyakit B. Ya, ini kalau pemindahan bertahap atau simultan. Ya. Jadi pada tetua donor dan tetua rekaren telah resisten terhadap ras penyakit A disilangkan dengan tetua donor lain untuk memindahkan gen resisten terhadap ras penyakit B. Kemudian tanaman silang ganda tadi baru dilakukan backcross kepada salah satu tetua rekaren yang terbaik. Ya. Nah, jadi gennya ada di A, gennya ada di B, maka berarti rekarennya harus disilangkan dengan A dan B, baru kemudian di backcross. Apa kelebihan metode silang balik? Metode silang balik itu memberi kepastian terhadap konsistensi genetik dari galur-galur yang dibentuk. Ya. Galur yang terbentuk tidak memerlukan pengujian lapang lengkap untuk daya hasil karena penampilannya dapat diduga dari penampilan tetua rekaren karena tetua rekaren sudah bagus. Ya. Dapat digunakan untuk memanfaatkan spesies liar kerabat tanaman budidaya yang dapat membawa gen-gen yang dikehendaki tapi mempunyai penampilan agronomi yang tidak dikehendaki. Nah, jadi ada spesies liar yang mengendalikan ketahanan misalnya, dan karakter-karakter agronominya kurang bagus, nama juga spesies liar, maka kita silangkan dengan tanaman budidaya. Tentu tidak mudah, harus ada penyelamatan embrio biasanya, di bioteknologi nanti kita akan diskusikan. Ini pernah dilakukan penelitian oleh Pak Hajrial untuk menyisipkan gen-gen dari spesies liar ke budidaya, kemudian di backcross berkali-kali, sehingga selain daripada gen-gen rekarennya kembali, juga fertilitasnya juga kembali. Ya. Ada pertanyaan? Ini adalah 3 metode yang utama ya pada tanaman menyerbuk sendiri, selain ada modifikasi daripada itu, misalnya SSD. Ya, silakan ada di buku teknik pemulihan tanaman ya yang saya bikin, itu ada semuanya, ada lengkap di situ, ya, semua materi ada di situ sesungguhnya. Ya, kalau ingin belajar lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang berbagai metode yang sudah kita diskusikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan ya pada jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, sama-sama. Saya akan end meeting for all ya.